Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 7A, apa kabar kalian? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah kalau kalian sehat semuanya. Sekarang masuk semua kan ya? Masuk. Sebelum kita memasuki pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada Mas Agam. Silahkan. Semuanya siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, semoga pembelajaran kali ini diberi kemudahan ya. Amin. Amin. Nah, Pak Guru itu akan menjelaskan tentang pentingnya iman dalam kehidupan seorang muslim. Apa sih itu iman? Ada yang tahu? Percaya, betul. Ada lagi? Yakin? Yakin. Ada lagi? Udah? Udah. Oke. Nah, betul. Iman itu kayak percaya dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan satu-satunya kita ya. Dan kalian tahu nggak sih iman itu ada berapa? Ada? 6. Ada berapa? 6. Yang pertama? Iman kepada Allah. Yang kedua? Iman kepada yang ketiga? Iman kepada Rasul. Yang keempat? Iman kepada kitab Allah. Iman yang kelima? Iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Terus yang keenam? Iman kepada qada dan qadar. Nah, terus selanjutnya ada dalil yang menerangkan iman yaitu pada Quran surat Al-Baqarah ayat 282 juz 2. Nah, ini bunyinya ya, yang artinya Rasul beriman kepada apa yang diturunkan kepada Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman semua beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan mereka berkata bahwa kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Tuhan, dan kepadamu tempat kami kembali. Begitulah dalilnya. Terus selanjutnya ini skip. Oke, pengertian iman. Menurut istilah, iman adalah membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan tindakan. Kalau cuma hanya dengan omongan aja bahwa aku meyakini bahwa Allah itu ada, ya itu belum bisa ya. Maka dilakukanlah dengan apa? Dengan mengamalkannya. Contohnya yaitu bertakwa kepada Allah dengan menjauhi larangannya dan menjalankan perintahnya. Nah, selanjutnya ada tingkatan iman. Yang pertama, seorang muslim. Apa sih iman seorang muslim? Muslim adalah orang yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, seorang mukmin adalah seorang muslim yang memiliki imanan yang kuat dalam hati. Kayak nggak hanya mengucapkan, dia udah mengamalkannya langsung begitu. Terus yang ketiga ada muhsin, yaitu orang yang berbuat ihsan, melakukan segala amal ibadah dan perbuatan baik dengan sebaik-baiknya serta penuh keikhlasan. Nah, intinya ikhlas gitu ya. Yang kelima ada muttaqih, ya sorry, yang ketiga itu salah ya. Muttaqin adalah orang yang memiliki ketakwaan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak memang benar-benar orang ini tuh menjaga keimanannya gitu. Nah, Bapak itu punya suatu game. Nah, nanti kalian berkelompok gitu ya. Nanti langsung maju, langsung diisi gitu ya. Oke? Oke. Nah, jawaban yang ada di sini, silakan langsung maju, langsung balik lagi, langsung maju, langsung balik lagi, nulis gitu ya. Bapak beri waktu 30 detik. Nanti lihat dulu di sini, sekiranya ada di situ apa, langsung ditulis di situ. Oke? Dimulai dari sebelah sini dan sini ya. 30 detik dimulai dari sekarang. Yuk, maju.
Nanti gantian. Yo, lagi. Ditulisnya di belakang, nggak boleh di sini. Dan masuk 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selesai. Oke, coba Bapak lihat mana yang udah kisi. Nah, ini 2. Kalau ini 3. Yeay. Oke. Nah, tujuannya Bapak kenapa melakukan kayak gini tuh supaya kalian itu bisa langsung otomatis mengingat gitu. Kayak paham ya? Paham. Mungkin cukup sekian yang Bapak dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kepada Mas Agam, silakan dipimpin doa penutup. Ya, semuanya baca hamdalah secara bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak kata kan aja di ben ngasih nggak apa-apa. iya, jadi nanti nunggu beres itu, jadi jangan ngapa-ngapain. Enggak, itu di situ. Di sini, nah itu di situ. Nah itu. Yang Arya, yang paling awal, paling awal. Nah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya. Baik, di pagi hari ini, pagi yang cerah. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita buka pembelajaran dengan membaca doa basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Jadi pada pagi hari ini ada yang tahu kita ingin belajar apa? Ada menggunakan media sosial. Benar banget. Jadi pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai adab menggunakan media sosial. Nah, Pak Guru ingin tanya, kira-kira teman menggunakan media sosial itu untuk apa saja? Belajar, Pak, mencari informasi atau interaksi. Oke, belajar, mencari informasi, interaksi dengan teman atau keluarga. Nah, kira-kira perbuatan-perbuatan seperti itu masuk ke dalam dampak baik atau dampak buruk? Baik. Nah, ini yang sebenarnya perlu kita garis bawahi. Mungkin dari teman-teman mengambil bahwa itu merupakan dampak baik. Contohnya belajar. Tetapi ketika kita belajar di media sosial, itu bisa masuk ke dampak buruk. Kenapa? Nah, karena yang teman-teman tidak tahu, belajar dari media sosial itu sedikit riskan karena kita tidak tahu kebenarannya, tidak tahu siapa yang ngasih informasi atau materi, sehingga
kita bisa saja belajar tetapi malah kita mendapatkan dampak buruk karena kita salah informasi. Maka dari itu, disinilah pentingnya ada dalam menggunakan media sosial. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai adab menggunakan sosial. Apa sih adab menggunakan media sosial? Adab menggunakan media sosial itu adalah cara kita bersikap dan cara kita bertindak ketika kita mengoperasikan atau menggunakan media sosial. Nah, di sini ada 4 hal yang harus kita hindari. Bisa dilihat ya. Yang pertama itu adalah hoax atau berita bohong. Cara mengatasi berita hoax adalah misal ketika kita melihat sebuah unggahan, melihat sebuah postingan, atau kita di-share nih sama teman kita mengenai sebuah informasi, kita tidak boleh langsung mempelajari hal itu. Kita tidak boleh langsung meresapi, apalagi kita share. Tetapi kita cari dulu di laman-laman yang lain. Kalau bisa laman-laman terpercaya seperti yang sudah terverifikasi, sehingga kita tidak termakan oleh berita hoax. Yang kedua adalah suuzon. Kita tidak boleh berprasangka buruk atau menilai negatif tanpa bukti. Contoh nih, kita punya teman Mbak Zahra sedang ulang tahun. Dia merayakan ulang tahun ke-20 tahunnya dengan cara membagi 20 porsi nasi ke orang-orang yang sedang membutuhkan. Kemudian ada yang mengucap nih, apa sih caper bagi-bagi makanan kayak gitu? Kita tidak boleh seperti itu. Kita seharusnya mendukung dia dengan cara mungkin melakukan like, memberikan komentar yang bermanfaat, sehingga orang-orang lain yang melihat itu termotivasi untuk mengikuti perbuatan baik dari Mbak Zara seperti itu. Sampai sini paham? Paham. Oke. Yang kedua adalah tajasus. Ini yang sering kali kita jumpai. Contoh lagi, ketika ada mantan narapidana yang dulunya kurang baik hidupnya, kemudian dia berubah dengan cara mengikuti kajian-kajian. Kemudian dia mengabadikannya dan mengupload di media sosial sedang mengikuti kajian. Kita tidak boleh mencari kesalahan atau mengumbar aibnya di masa lalu. Misal kita komen, hati-hati ya kalau ngaji dengan ini karena dia itu dulu mantan napi. Hati-hati nanti dompetnya hilang, handphonenya hilang. Itu tidak boleh. Karena apa? Karena kita bisa saja merusak image dari orang yang kita hujat tersebut. Mungkin dia menjadi kurang pede sehingga dia tidak ingin melakukan hal-hal positifnya padahal dia sedang berubah. Kemudian ada juga hate speech atau memberikan ujaran kebencian, merendahkan dan memecah belah. Contoh lagi, ketika kita menjumpai teman kita memposting dengan pakaian yang kurang sopan, kita tidak boleh merendahkan dia, tidak boleh memberikan komen negatif seperti jangan kayak apa sih kalian pakai baju-baju kayak gitu nggak sopan kayak A, B, C, D. Itu tidak boleh ya. Kita sebagai teman yang baik harus menegur dengan bahasa yang sopan dan tidak merendahkan, apalagi melecehkan. Kita bisa saja menjumpai atau mendekati orang tersebut, kita chat secara pribadi dengan kata-kata yang lebih baik, secara halus dan sopan. Oke, sampai sini paham ya? Ada 4, apa saja coba? Hoax, suuzon, tajasus, hate speech. Oke. Selanjutnya, ini ada sebuah studi kasus di mana kita akan belajar dari studi kasus tersebut. Teman-teman nanti Bapak kasih link dari postingan tersebut. Bisa dilihat postingan apa? Berita banjir Berita ya? banjir. Merupakan berita banjir yang melanda pemukiman yang diakibatkan oleh kebiasaan warga membuang sampah sembarangan. Jadi teman-teman Bapak kasih waktu untuk berkomentar sesuai dengan 4 hal tadi yang sudah Bapak jelaskan. Silakan. Oke, sudah ya. Jadi kali ini Bapak akan mereview beberapa komentar dari teman-teman yang sudah teman-teman berikan. Apakah sesuai atau tidak? Mari kita review bersama-sama. Yang pertama ada komentar dari Mas Fauzan 211. Oke, komentarnya seperti ini. Seharusnya masyarakat sekitar dan masyarakat yang berada di daerah lain itu belajar dari musibah ini untuk tidak membuang sampah sembarangan sehingga tidak terjadi bencana serupa. Kira-kira benar apa enggak? Betul ya? Karena Pak Fauzan memberikan komentar yang membangun dan positif, bahkan memberi saran supaya tidak terjadi bencana serupa. Kemudian yang kedua dari Mbak Zahra, ada komentar seharusnya pemerintah melakukan sosialisasi terkait pentingnya menjaga lingkungan agar tidak terjadi bencana serupa. Seharusnya pemerintah memberikan sosialisasi secara berkala. Itu merupakan sebuah saran yang bagus, tidak ada unsur kebencian. Oke, menurut teman-teman kira-kira 2 komentar tadi apakah sudah sesuai? Sudah. Oke, luar biasa.
dari Mbak Fauzan, Mas Fauzan dan Mbak Zahra. Semoga teman-teman lain juga bisa mengikuti. Mungkin sekian belajar pada hari ini. Bapak harap teman-teman bisa mengamalkan semua. Bapak cukupkan sekian. Kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok gitu? Masuk nggak ya suaranya? Enggak. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, terlihat sangat antusias ya. Pasti hadir semua kan? Hadir, Alhamdulillah. Tapi sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu minta kita bersama-sama membaca basmalah agar nantinya materi yang kita pelajari pada pagi hari ini tuh menjadi berkah dan mudah kita pahami semua, oke? Yuk kita baca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sudah siap belajar ya? Oke, kalau seperti itu Ibu mau tanya dulu. Siapa di sini anak-anak yang pernah menolong temannya saat kesusahan? Angkat tangan. Oh, menolong apa tuh, Mbak? Pas temennya itu belum dijemput, jadi karena aku udah dijemput bapak aku, jadi sekalian deh. Oke, bagus. Iya, karena menolong itu merupakan perbuatan baik dan berakhlak mulia ya anak-anak. Nah, seperti janji Ibu pada minggu lalu, kalau kita itu hari ini mau belajar tentang berbuat baik kepada sesama dan tolong menolong dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Ibu mau kalian terbagi jadi 2 kelompok. Depan belakang ya. Oke, nah nanti masing-masing kelompok Ibu akan bagikan 2 papan puzzle ini ya, sama masing-masing itu dapat 1 buah amplop yang isinya nanti kalian akan menyusun puzzle di tengah-tengah sini. Kalau udah kalian susun, kalian amati nih, kira-kira ini gambar apa ya untuk menjawab pertanyaan nomor 1. Kalau udah diamati itu gambar apa, terus lanjut ke pertanyaan nomor 2, bagaimana cara kita menolong pada situasi ini. Bisa dipahami? Udah siap? Ibu kasih waktu kalian 1 menit 30 detik untuk menyusun dan berdiskusi. Nanti masing-masing perwakilan kelompok bisa maju ke depan untuk menjelaskan ya, secara singkat, padat dan jelas saja. Oke? Paham ya? Oke, Ibu bagi dulu. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Oke, kita mulai dari sekarang, silakan. Depan belakang boleh ya, biar lebih cepat. Iya, jadi nanti masing-masing itu di belakang ada double tip, disusun. Udah ada nomornya ya. Udah ada nomor disusun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada double tipnya. Silakan ya anggota masing kelompok berdiskusi.
dan membantu menyusun ya. Yuk, silakan. Karena ini membutuhkan kerjasama setiap kelompok, Ibu harap tidak ada yang tidak kerja ya. Bagaimana kelompok 1? Sudah mulai menyusun? Oke, baik. Sudah mulai menemukan gambar apa? Gambar kaki, oke. Jadi belum jelas ya, silakan disusun lebih lanjut. Kelompok 2 bagaimana, sudah mulai menemukan gambaran? Gambar apa tuh? Belum tahu ya? Sedang ngobrol apa ya? Oh, anak sedang ngobrol atau sedang apa? Ada yang nangis. Ada yang nangis. Oke, sambil dipikirkan ya. Gimana? Nggak ada. Masa sih? Ketinggalan ya. Oke. Oke. Kita tunggu ya kelompok 2 karena waktu juga masih banyak. Oke, coba ya yang mana? Kayaknya itu kebalik posisinya ya. Jawabannya ada di amplop ya? Ya. Jawabannya ada di amplop ya. Oke. Baik, sudah semua? Sudah. Oke, kita aplaus untuk kita semua dulu. Siapa yang mau menjelaskan lebih dulu, kelompok 1 atau kelompok 2? Kelompok 1. Oke, silakan perwakilan dari kelompok 1. Pertanyaan, apa yang terjadi pada gambar? Boleh ditunjukkan ke teman-teman ya gambarnya. Oke, bagus. Apa yang terjadi pada gambar tersebut? Wah, gambarnya itu kan buku teman jatuh dan berserakan, Bu. Oke, jadi solusinya? Jadi, bagaimana cara kita menolong pada situasi tersebut itu? Gimana tuh? Membantu mengembalikan bukunya, Bu. Ikut Oke, menata iya, ulang. tepuk tangan. Ada pendapat lain dari kelompok 1 cara menolongnya? Sudah cukup ya? Oke, baik kelompok 2 silakan Mas. Oke, jangan lupa ditunjukkan ya ke teman-teman. Gambar apa itu Mas? Jadi di sini ada gambar anak yang sedang diejek oleh temannya. Terus cara menolongnya? Cara menolongnya itu dengan membantu teman yang diejek dan menegur yang mengejek dengan bahasa yang baik. Apa itu udah sesuai? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Iya, bagus ya anak-anak. Jawaban kalian semua itu udah tepat. Dan Ibu yakin kalau kalian itu anak-anak yang peka terhadap orang lain. Alhamdulillah, karena dari cara kalian mengerjakan dan presentasi di depan itu membuktikan bahwa kalian itu pasti akan membantu orang yang kesusahan, tidak kenal tempat, tidak kenal waktu ya. Nah, pada pembelajaran hari ini, pelajaran penting yang kita dapat tuh apa sih? Ada yang mau tunjuk tangan? Bebas? Iya, silakan Mbak Laisya. Kita harus mau jadi pahlawan menolong, kita harus bisa menolong. Iya, oke. Kalau kita nolong orang lain, kira-kira manfaatnya apa ya? Ditolong balik. Oh, ditolong balik, betul. Betul, Allah jadi suka sama kita ya, dapat teman banyak juga ya. Oke, paham materi hari ini? Baik, karena pembelajaran ini waktunya hampir habis, Ibu tutup ya, kita ketemu di minggu depan dengan pembelajaran yang lebih seru. Ibu pamit undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, Ibu lihat kali ini hadir semua ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu, oke? Kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang amanah dan juga jujur. Tapi kita belajar dengan cara yang berbeda dari kemarin gitu. Hari ini kita akan bermain yang namanya case detektif. Jadi nanti anak-anak ditugaskan menjadi detektif dan harus menyelesaikan 2 kasus yang nanti Ibu bawakan gitu. Nah, nantinya kalian harus menyelesaikan sampai menemukan nilai apa yang terkandung di dalamnya gitu ya. Nah, sebelum itu Ibu mau tanya dulu, kalau misalkan kalian menemukan sebuah barang di kelas dan bukan punya kalian, kira-kira kalian mau ngapain tuh? Mau gimana? Barangnya mau diapain? Dikembaliin. Oke, ada pendapat yang lain? Sama ya pendapatnya? Iya, dikembalikan? Oke, nah karena udah paham, jadi kita langsung mulai permainannya aja ya. Ibu minta untuk detektif yang pertama silakan untuk maju dan membuka ini ya, kasusnya. Silakan. Dibaca. Oke, jadi di kasus nomor 1 ini barang buktinya itu dompet ya teman-teman. Setelah pelajaran selesai, Dani menemukan sebuah dompet di bawah meja kelas. Karena tidak mengetahui pemiliknya, dia membawa dompet tersebut dan berencana menyerahkannya kepada guru keesokan harinya. Oke, jadi apa yang sebenarnya terjadi sama Dani ini? Menemukan dompet di kelas ya. Dan gimana sikapnya? Mau membalikan. Nah, menurut kalian sikapnya Dani ini sudah tepat atau belum? Tepat. Sudah tepat. Ada pendapat yang lain? Apa setuju semuanya, sepakat? Setuju. Oke. Jadi si Dani ini memang sudah menerapkan yang namanya sikap amanah ya di dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, si Dani ini berusaha untuk membalikan barang yang bukan miliknya dan bertanggung jawab. Oke, jadi Ibu tempel nilai apa nih yang kita ambil dari kasus pertama ini? Amanah. Amanah? Oke, betul. Terima kasih anak-anak. Sekarang kita lanjut ke kasus yang kedua, silakan. Sini ya. Nah, coba buka. Baca ya. Berkas kasus 02. Guru meminta seluruh siswa mengumpulkan tugas karena belum mengerjakannya. Rani mengatakan bahwa bukunya tertinggal di rumah, padahal sebenarnya ia belum membuat tugas tersebut. Nah, itu kira-kira gimana nih? Sikapnya Rani itu udah bener belum? Belum. Nah, harusnya Rani itu berbuat seperti apa? Kayak gimana harusnya? Harusnya itu Rani itu berkata jujur. Berkata yang sebenarnya. Bahwa dia itu belum mengerjakan tugasnya. Oke, ada pendapat yang lain atau sepakat? Sepakat. Oke, jadi si Rani ini belum menerapkan yang namanya sikap jujur di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi hasilnya apa nih? Hasil keduanya nih, hasil investigasinya kita dapat nilai apa? Nilai jujur. Nilai jujur. Oke, terima kasih detektif 2, boleh duduk. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, jadi kita lihat hasil investigasinya ya. Detektif-detektif kita tadi sudah berhasil menemukan hasilnya. Yang pertama ada nilai amanah dan jujur. Nah, menurut kalian manfaat dari kita menerapkan nilai amanah dan jujur di dalam kehidupan sehari-hari itu apa? Boleh? Kita dapat dipercaya oleh orang lain. Betul. Ada lagi? Betul, jadi kita bakal dipercaya oleh orang lain dan juga banyak temannya. Dan kita juga disayang sama Allah pastinya ya, karena kita sudah berusaha untuk menjaga diri kita gitu dengan nilai amanah dan jujur. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Janji ya anak-anak? Janji. Oke, nah mungkin cukup itu saja ya pembelajaran hari ini. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Terima kasih anak-anakku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
seragam terlalu video. Mana-mana harus berantem. Apa? Yang kau foto gitu. Ya. Masih 2 menit. Ini gini udah ya? Cek. Sak. Yuk, ajak kenalan yuk. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleh dan soleha. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pagi, alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita mengawali pembelajaran pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas bisa dipimpin. Semuanya siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Bapak sebelumnya mau cek kerapian dan kebersihan terlebih dahulu ya. Seragam sudah bersih semua, meja dan kursi sudah lurus. Siapa yang di sini tidak hadir? Hadir semua, Bapak. Alhamdulillah. Sebelumnya Bapak mau tanya nih. Siapa yang di sini pernah melaksanakan sholat
sebelum atau sesudah sholat fardu? Ada yang tahu? Saya pernah Pak sholat sebelum subuh 2 rakaat. Baik, itu salah satu contoh pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai senangnya sholat rawatib. Nah, jadi tujuannya apa? Agar kita bisa membedakan antara sholat qobliyah subuh dan ba'diyah. Memasuki pengertian, sholat rawatib adalah salah satu sunnah yang dikerjakan sebelum atau sesudah sholat fardu. Sholat ini berfungsi menyempurnakan kekurangan dalam sholat wajib. Nah, jadi hukumnya itu sunnah muakkad. Sholat sunnah rawatib yang senantiasa dikerjakan oleh Rasulullah SAW, yang sangat dianjurkan untuk tidak ditinggalkan. Kalau misalkan sholat sunnah ghairu muakkad itu adalah sholat rawatib yang dianjurkan, namun tidak selalu dikerjakan secara rutin oleh Rasulullah. Sebelumnya Bapak mau tanya lagi nih, siapa apa perbedaan antara sholat fardu dan sholat sunnah? Ada yang tahu? Kalau sholat fardu itu wajib hukumnya, kalau sunnah itu tidak dikerjakan, tidak apa-apa, tidak mendapat dosa. Baik, tepuk tangan. Masuki macam-macam sholat rawatib. Sholat rawatib itu ada dua, yaitu pertama qobliyah, yang kedua ba'diyah. Kalau misalkan qobliyah itu dikerjakan sebelum sholat fardu, sedangkan kalau ba'diyah itu dikerjakan sesudah sholat fardu. Contohnya qobliyah ini 2 rakaat sebelum subuh. Kalau contohnya ba'diyah itu 2 rakaat sesudah sholat zuhur. Waktunya di sini subuh. Kalau subuh qobliyah 2 rakaat, sebelum 2 rakaat itu sholat subuh. Kalau misalkan ba'diyah subuh itu nggak ada, hukumnya apa? Mutlak atau haram. Kalau zuhur, qobliyah dan ba'diyah 2 rakaat. Kalau asar dianjurkan qobliyah asar 4 rakaat. Kalau ba'diyah asar itu tidak ada, karena apa? Hukumnya sama, mutlak atau haram. Kalau maghrib itu qobliyah dan ba'diyah 2 rakaat. Selanjutnya isya qobliyah dan ba'diyah 2 rakaat. Apa sih keutamaan sholat rawatib? Jadi keutamaannya sebagai penyempurna sholat, memperbanyak pahala, menggugurkan dosa, selamat dari api neraka, mendapatkan surga dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Masuki sholat rawatib. Hikmah sholat rawatib di dunia: hidup menjadi lebih tertib, kehidupan menjadi lebih teratur, mengerjakan pentingnya pemanasan agar utama maksimal, meningkatkan kejasmani. Terus yang terakhir, jiwa menjadi tentram. Baik, di sini Bapak akan memberi pekerjaan pada kalian, nanti bisa dikelompokkan ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan ini kelompok 3. Bapak beri waktu 2 menit. Jangan terburu-buru, masih ada waktu. Nanti salah satu bisa mempresentasikan ya. Silahkan kelompok 1 bisa maju. Baca semua. Dibaca boleh. Semuanya. Ya. Oke, Di- jadi Hadap ini. kami dari kelompok 1 sudah mengerjakan, dan hasilnya yang pertama yaitu sholat subuh, waktunya itu sebelum dengan jumlah 2 rakaat dan hukumnya muakkad. Untuk sholat zuhur itu dilakukan sebelumnya juga dengan jumlah 2 rakaat dan hukumnya muakkad. Untuk zuhur juga bisa sesudahnya dengan jumlah 2 rakaat dan hukumnya juga muakkad. Oke, baik. Kita beri tepuk tangan. Baik, ini ada bintang yang bermakna. Sebelumnya ada yang berani menyimpulkan pembelajaran pagi hari ini? Saya Bapak. Oke. Sholat rawatib adalah sholat sunnah yang dikerjakan sebelum atau sesudah sholat wajib. Nah, sholat ini juga mendapatkan pahala dan menyempurnakan sholat wajib. Baik, Bapak akan mau
meninjau kembali. Tadi kita mau belajar apa? Pentingnya sholat rawatib dan macam-macamnya. Bapak akan mengevaluasi ya. Coba sebutkan salah satu contoh sholat qobliyah. Ada yang berani? Saya Pak, Apa? sholat qobliyah subuh. Baik, tepuk tangan nih. Baik ya, anak-anak sangat antusias banget pembelajaran pagi hari ini. Semoga kita bisa mendapatkan apa yang pembelajaran pagi hari ini. Bapak akhiri, bila ada tutur kata yang tidak berkenan di hati, Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki materine sih teklon cantik. Oh. Yo. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar-kabar teman-teman semua? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah semuanya pada sehat-sehat ya. Hari ini pada berangkat semua tidak? Berangkat. Oke, alhamdulillah hari ini berangkat semua ya. Ada yang tahu nggak hari ini ibu akan belajar tentang apa? Menjadi anak soleh. Maaf ya, teman-teman semua, bukan ibu yang belajar, tapi ibu yang menjelaskan teman-teman yang belajar. Seperti itu. Boleh diulangi nggak? Hari ini teman-teman akan belajar tentang apa sih? Aku anak soleh. Belajarnya saling menghargai. Oke. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, kalian mampu menjelaskan dengan bahasa sendiri apa sih yang dimaksud dengan saling menghargai sebagai bagian dari akhlak terpuji dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua, kalian dapat menyebutkan minimal 3 contoh perilaku saling menghargai di sekolah, rumah, dan masyarakat. Terus yang ketiga, dapat menjelaskan dampak positif jika kita saling menghargai dan menjelaskan. Terus dampak negatif jika tidak saling menghargai. Yang terakhir ada dapat menunjukkan sikap saling menghargai dalam kehidupan sehari-hari. Oke, next. Di sini ada gambar. Siapa sih yang tahu bagaimana pendapat kalian tentang gambar di atas? Saya Bu, silakan dari Indi. Jadi dari gambar tersebut itu menunjukkan pentingnya hidup rukun dan saling menghargai. Nah, dengan menghargai teman itu, suasana menjadi damai, tidak ada pertengkaran, dan semua merasa nyaman, Bu. Tepuk tangan untuk Mbak Indi. Good. Pertanyaan yang kedua, apa yang kalian rasakan saat hidup rukun dengan teman? Saya Bu. Silahkan, Mbak Eri. Rasanya tenang, bahagia, dan penuh persaudaraan. Jadi kita bisa belajar dengan fokus, bermain dengan gembira, serta merasa aman karena tidak ada konflik.
hidup rukun? Satu, aku ingin menghargai pendapat teman meskipun berbeda, kemudian tidak mengejek atau meremehkan orang lain, dan yang terakhir yaitu menghargai perbedaan suku, budaya, dan keyakinan. Oke, tepuk tangan untuk Mas Aryo. Next. Di sini ada indahnya saling menghargai. Di sini siapa sih yang tahu tentang apa sih indahnya saling menghargai? Iya kah? Ya udah, Ibu jelasin. Di sini menghargai artinya menghormati atau selalu menganggap bahwa orang lain itu penting bagi kita. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Manusia membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya agar bisa hidup dengan baik. Agar orang lain juga merasakan manfaat hidup kita, maka seharusnya kita menghargai orang lain. Nah, kenapa sih kita tidak bisa hidup sendiri? Silahkan, Mbak Ziana. Karena manusia membutuhkan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Bu. Oke, tepuk tangan semuanya. Boleh kalian lihat nanti di Al-Quran, dalilnya Quran surat Al-Qasas ayat 77. Oke, lanjut. Bentuk-bentuk dari saling menghargai. Yang pertama ada menghargai perbedaan suku dan budaya. Yang kedua ada menghargai keyakinan orang lain. Yang ketiga ada menghargai pendapat orang lain. Jadi ini merupakan bentuk-bentuk dari saling menghargai. Oke, next. Nah, dampak positif saling menghargai. Yang pertama, suasana kelas jadi rukun dan damai. Yakni tidak ada pertengkaran karena semua teman merasa dihargai. Yang kedua, ada menumbuhkan rasa persaudaraan. Terus yang ketiga ada mengajarkan sikap adil dan empati. Terus apa sih dampak positif dari saling menghargai? Kayak silakan. Jadinya suasana kelas jadi rukun, damai, dan semua teman merasa nyaman untuk belajar. Oke, tepuk tangan untuk Mbak. Oke, terus kalau misalnya ada dampak positif, berarti ada dampak negatifnya dong. Apa sih dampak negatif dari kita tidak rukun? Bu, silakan Mbak Azka. Akan muncul pertengkaran, perpecahan, dan suasana belajar jadi tidak tenang, Bu. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Azka. Oke, selanjutnya ada studi kasus. Nanti Ibu bagi kalian lembar LKPD, nanti juga dikasih gambar. Nanti kalian diskusikan bersama teman kelompok kalian kegiatan 1, nanti gambar ini tuh sebenarnya lagi apa ya. Oke, Ibu kasih waktu selama 2 menit untuk berdiskusi. Anjir. Oke, sudah ya? Sudah? Sudah. Silakan. Kelompok pertama dulu, Mbak Eka maju ke depan. Baik Ibu, jadi ini itu ada gambar gotong royong ya. Nah, kalau di kegiatan pertama yang mengamati, apa sih yang terjadi pada cerita atau gambar tersebut? Jadi yang terjadi itu mereka ini lagi bersama-sama gotong royong membersihkan lingkungan. Ya, betul. Terus sikap apa yang sudah baik tentunya mereka bekerja sama, jadi tidak membiarkan warga lain itu bekerja sendirian untuk membersihkan lingkungan. Nah, kalau sikap yang belum baik nih itu kayaknya nggak ada sih Bu, karena ini kelihatannya semuanya kerja sama. Oke, berikan tepuk tangan untuk Mbak Eka. Selanjutnya silakan Mas Agam untuk maju ke depan. Ya, di sini saya dapat gambar Boleh ditunjukkan ke ya. orang-orang dengan beda agama ya. Ada 6 agama di sini. Sepertinya mereka semua itu saling menghargai atau toleransi. Betul. Ya, gitu. Terus apa ya? Terus mulai hari ini saya juga akan mencontohkan seperti mereka. Saya akan bertoleransi dengan agama lain, saling menolong dan menghargai ibadahnya. Oke, tepuk tangan. Oke. Jadi kesimpulan dari materi kali ini adalah saling menghargai
yang damai dan penuh kebahagiaan. Dengan menghargai teman, kita bisa bekerja sama, belajar dengan tenang, dan memiliki banyak sahabat. Oleh karena itu, sikap saling menghargai harus selalu kita lakukan di sekolah maupun di rumah. Oke, pembelajaran kali ini cukup sekian. Mari kita akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baik. Jadi kali ini kita akan belajar tentang sifat-sifat mustahil Allah ya. Sebelum kegiatan pembelajaran hari ini kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa bersama terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kalian semua sudah siap belajar? Sudah. Kalau sudah siap, tandanya meja kursi diluruskan. Ya, Pak. Terus hadapnya ke depan. Alat tulis disiapkan. Oke. Selanjutnya, coba kalian perhatikan gambar ini. Ini gambar apa? Galaksi. Ya, itu ya benar. Terus ini? Planet. Ya. Menurut kalian semua itu diciptakan oleh siapa? Allah. Ya, benar sekali. Terus, menurut kalian galaksi Bima Sakti, terus planet-planet ini tentunya kan ada energinya. Suatu saat mungkin akan hancur, benar kan? Benar. Menurut kalian yang menciptakan ini semua juga bisa hancur nggak? Enggak. Ya, benar sekali. Oke, di sini ada 3 sifat mustahil Allah, yaitu ada modus fana. Bapak minta kalian semua untuk mencari tahu arti dan makna dari ketiga sifat mustahil Allah ini. Kalian bisa cari di buku atau berdiskusi dengan teman sebangku kalian. Bapak beri waktu 1 menit sembari Bapak menyiapkan absensi. Semua hadir kan? Hadir. Ya. Oke, langsung saja. Bapak akan tanya ke salah satu murid Bapak yang sebelah sini. Ya. Coba apa arti dari Adam? Sifat mustahil Adam. Tidak ada. Ya, benar. Terus yang kedua, sifat mustahil Allah yang kedua itu hudus. Coba murid Bapak sebelah sini. Baru, Pak. Ya, benar. Oke, sepertinya kalian sudah tahu sebagian dari sifat-sifat mustahil Allah ya. Terus benar sekali apa yang kalian katakan tadi, Adam itu artinya tidak ada. Allah itu mustahil tiada. Allah pasti ada dan menjadi pencipta seluruh alam. Terus yang kedua, hudus itu artinya baru atau permulaan. Allah mustahil bersifat baru. Allah tidak didahului oleh masa lalu atau diciptakan oleh pihak lain. Terus yang ketiga, fana. Fana itu binasa atau rusak. Allah mustahil hancur atau mati. Allah bersifat kekal selamanya tanpa batas akhir. Selanjutnya nanti akan ada persoalan. Baik, Bapak akan tanya sekali lagi. Persoalan pertama itu ada Allah mustahil mengalami kematian, kehancuran atau kepunahan. Itu masuk ke sifat mustahil Allah yang mana? Coba. Ya, benar.
Terus yang kedua, Allah mustahil bersifat baru atau tercipta. Jika Allah itu baru, berarti keberadaannya itu didahului oleh masa tiada, yang berarti dia butuh pencipta lain. Nah, terus Allah mustahil bersifat tidak ada karena dia adalah sang pencipta alam semesta. Mustahil alam yang ini tercipta dengan sendirinya tanpa ada zat yang menciptakannya. Ya, beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Baik, persoalan terakhir. Di sini ada studi kasus. Coba kalian baca sendiri-sendiri. Baca dalam hati aja. Habis dibaca gimana, Pak? Nah, oke. Nah, menurut kalian di sini kan ada dua tokoh ya, Bisma dan Gani. Menurut kalian Bisma itu mempercayai sifat mustahil Allah yang mana? Ya, fana ya, karena Bisma itu di sini Bisma mengatakan pikiranmu keliru Gani, matahari dan bintang itu makhluk yang terikat hukum alam dan butuh energi. Tapi Allah itu tercipta. Allah tidak butuh energi, tidak terikat waktu, dan tidak akan pernah habis atau mati meskipun seluruh alam semesta itu hancur. Ya, kesimpulan dari Bapak, sifat mustahil Allah Adam hudus fana itu juga memiliki kebalikan ya, yaitu sifat wajib Allah, wujud, qidam, dan baqo. Sifat mustahil Allah Adam itu kan tidak ada, kebalikannya itu sifat wajib Allah itu wujud, ada, Allah itu pasti ada. Terus sifat mustahil Allah yang kedua itu kan hudus. Hudus itu baru, Allah itu tidak mungkin baru. Kebalikannya itu sifat wajib Allah yaitu qidam. Qidam itu permulaan, pasti udah ada sebelum kita semua. Terus yang terakhir sifat mustahil Allah fana itu rusak, Allah mustahil rusak atau mati ya. Kebalikannya sifat wajib Allah yaitu baqo, kekal ya. Mungkin cukup segitu aja yang Bapak dapat sampaikan. Untuk tugas lembar LKPD nanti Bapak minta tolong untuk ketua kelas mengambil di ruangan Bapak ya. Siap. Ya. Baik, kita akhiri kegiatan belajar pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama. Alhamdulillah ya. Nah, sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, dengan mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah,
sekarang Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Siapa yang hari ini tidak berangkat? Oke, alhamdulillah pada sehat semua ya. Nah, sebelum memasuki pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu mau nanya dulu nih. Siapa yang tahu perbedaan antara nun mati dan juga tanwin? Belum ada yang tahu? Belum. Oke, karena belum ada yang tahu, di sini pada pagi hari ini kita akan belajar tentang nun mati dan juga tanwin. Langsung saja ya ke pengertian nun mati dan juga tanwin. Yang pertama ada pengertian nun mati, yaitu huruf nun yang tidak berharokat fathah, kasroh maupun domah. Nah, ditandai dengan tanda sukun. Contohnya seperti ini, man. Terus selanjutnya ada pengertian tanwin, yang dimana tanwin itu adalah bunyi n di akhir kata, muncul dari harokat yang rangkap. Jadi harokatnya itu double ya. Selanjutnya ada berapa sih hukum bacaan nun tanwin dan juga nun mati dan juga tanwin? 4. Oke, apa aja sebutkan? Oke, betul sekali ya. Selanjutnya masuk ke pengertian idhar, yang dimana idhar ini itu terjadi apabila nun mati dan juga tanwin itu bertemu dengan salah satu huruf halq atau tenggorokan yang berjumlah ada berapa? 6. Sebutkan. Hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Oke, selanjutnya ke pengertian idgham. Idgham itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada idgham bihuna dan juga idgham bila guna. Nah, pengertian idgham bihuna itu apabila ada nun mati atau tanwin itu bertemu dengan huruf ya, nun, mim dan juga wawu. Betul. Selanjutnya pengertian idgham bila huna itu apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf lam, ro. Betul. Selanjutnya masuk ke pengertian iklab, yaitu apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Iya, betul. Selanjutnya masuk ke pengertian ikhfa, yang dimana pengertiannya itu adalah apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf 15. Nah, yang udah dipaparin ya. Contohnya itu seperti min samarotin. Nah, dibacanya itu harus sama. Nah, oke. Di sini Ibu ada satu ayat Al-Qur'an. Nah, nanti kalian berkelompok ya untuk mengerjakan mencari hukum bacaan nun mati atau tanwin yang terdapat di ayat yang sudah disediakan. Silakan. Oke, Ibu kasih waktu 1 menit ya. Oke, kelompok 1 ada masalah nggak? Tidak, Bu. Ozan, masalah nggak? Ada Bu, saya mau tanya. Gimana? Ibu, kalau tanwin bertemu dengan wawu terdapat hukum bacaan apa ya Bu? Saya lupa. Oke, dari teman-teman ada yang bisa jawab nggak? Kalau tanwin bertemu wawu itu hukum bacaan apa? Oke, betul, udah dijawab ya. Oke, waktunya udah selesai. Sekarang Ibu minta perwakilan dari setiap kelompok itu maju ke depan untuk membacakan hasil diskusinya. Ya, silakan Mbak Zara, coba dari ayat tersebut mana ada berapa hukum bacaan idgham bihunah? Ada 3, Bu. Apa aja? Yang pertama ummatau wasato. Terus yang kedua ada mayyas sabi. Terus yang ketiga ada mimmayal qalibu. Oke, betul nggak teman-teman? Betul. Oke, kasih tepuk tangan. Boleh duduk Mbak, silakan. Terus dari kelompok selanjutnya ada yang mau maju? Oke. Nah, dari ayat tersebut kira-kira ada berapa hukum bacaan nun mati yang mengandung bacaan idhar? Idhar ada 1 Bu. Apa aja coba? Lakum birotan illa. Oke, betul nggak? Betul. Oke, kasih tepuk tangan. Nah, jadi kalian apa yang dapat diperoleh dari pembelajaran pagi hari ini? Jadi tahu hukum nun mati dan tanwin. Iya, betul ya. Kesimpulannya berarti
kita diharapkan mampu menerapkan bacaan, hukum bacaan nun mati dan juga tanwin pada Al-Quran. Nah, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Mari kita baca dengan hamdalah bersama-sama. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kapan mulai? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Apakah ada yang tidak berangkat? Berangkat semua. Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, kalian perhatikan gambar di depan ya. Di depan ini ada dua bacaan alif lam. Nah, yang pertama ini dibaca asyamsu dan yang kedua al-qomaru. Apakah ini adalah dua bacaan yang sama? Beda. Nah, kenapa itu berbeda? Kita akan mempelajari pada pagi hari ini. Jadi, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang hukum bacaan alif lam syamsiah dan alif lam qomariyah. Yang nantinya kalian tidak hanya dapat menjawab soal, tetapi kalian mempraktikannya pada saat kalian itu membaca Al-Quran. Nah, jadi setelah pembelajaran pada pagi hari ini diharapkan kalian dapat menjelaskan hukum bacaan alif lam syamsiah dan alif lam qomariyah, kemudian hurufnya itu apa saja dan kalian dapat memberikan contohnya pada saat membaca Al-Quran. Nih, kita memasuki materi yang pertama, alif lam syamsiah. Apakah ada yang tahu alif lam syamsiah itu seperti apa? Bu, alif lam syamsiah adalah hukum bacaan tajwid ketika alif lam bertemu dengan salah satu dari 14 huruf syamsiah. Nah iya, betul sekali Mas Fauzan. Jadi alif lam syamsiah ini adalah ketika ada alif lam bertemu dengan 14 huruf syamsiah. Nih bisa kita lihat dan coba bacakan bersama-sama apa saja hurufnya. Nah, kemudian bagaimana cara membacanya? Cara membacanya itu dileburkan atau dimasukkan ke huruf berikutnya sehingga bunyi huruf lam hilang dan huruf sesudahnya diberi tanda tasydid. Ini contohnya. Ar-Rahman, ada alif lam bertemu dengan huruf ro, yang mana huruf ro ini adalah termasuk salah satu huruf syamsiyah. Jadi tandanya itu ada tasydidnya. Ar-Rahman, Asy-Syamsu dan An-Nas. Nah, yang kedua, alif lam qomariyah. Ada yang tahu alif lam qomariyah itu apa? Saya, Bu. Oke. Alif lam qomariyah adalah hukum tajwid saat alif lam sukun bertemu dengan salah satu dari 14 huruf qomariyah. Ya, terima kasih Mbak Zahra. Benar sekali ya. Alif lam qomariyah ini adalah ketika ada alif lam bertemu dengan salah satu huruf qomariyah. Nah, ini ada 14. Coba dibacakan. Alif, ba, rin, ha, ja,
Cara membacanya itu harus terang atau jelas. Bunyi huruf lam dibaca nyata tanpa melebur ke huruf berikutnya. Ini contohnya Al-Qari'ah. Ada alif lam bertemu dengan huruf ko, yang mana huruf ko ini adalah salah satu dari huruf Qamariyah. Jadi ada sukunya di atas. Al-alamina dan al-jibal. Kemudian ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Di sini nanti kalian menyebutkan apa saja huruf dari alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah, kemudian kalian menyebutkan 2 contohnya, ya. Ini untuk kelompok 1 dan ini untuk kelompok 2. Silahkan sekarang dapat maju ke depan untuk membacakannya. Silahkan Mas Aryo dari kelompok 1. Jadi untuk hurufnya itu dari alif lam syamsiah ada ta, sa, dal, za, ro, za, sin, shin, shod, do, to, do, lam, dan nun. Contohnya? Contohnya itu ada ar-Rahman. Kayak gitu. Oke, terima kasih Mas Aryo. Beri tepuk tangan dong. Sekarang boleh Mbak Zahra perwakilan dari kelompok 2 yang ini. Nah, di sini ada alif lam qamariyah yang dimana hurufnya ada alif, ba, ain, ha, jim, kaf, wawu, kho, fa, ain, kof, ya, mim, dan ham. Oke, terima kasih. Contohnya? Ada al-qamar sama al-kitab. Beri tepuk tangan untuk Mbak Zahra. Jadi sebelum Ibu menutup pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu mau tanya dulu nih, apakah kalian masih ingat apa itu hukum bacaan alif lam syamsiah? Saya Bu. Iya, silahkan. Jadi alif lam syamsiah itu adalah alif lam yang dibaca melebur ke huruf setelahnya, Bu. Oke, terima kasih Mbak Eka, benar sekali ya. Terus kalau alif lam qamariyah itu yang seperti apa? Saya Bu. Jadi Oke. Qamariyah itu alif lam yang dibaca jelas Ibu. Oke, terima kasih Mbak Rindi. Jadi, Ibu simpulkan sedikit, alif lam qamariyah ini apabila ada alif lam bertemu dengan salah satu huruf qamariyah, dibaca jelas. Kemudian alif lam syamsiah ini apabila ada alif lam bertemu dengan huruf syamsiah, dibacanya itu melebur. Nah, cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Sehat semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum mengawali pembelajaran di pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita bersama-sama mengucap basmalah. Sebelumnya ini berangkat semua? Baik. Nah, teman-teman ini semuanya pengen sukses nggak sih? Nah, kali ini materi kita adalah meraih kesuksesan dengan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Oh iya, sebelumnya teman-teman pernah merasa iri nggak terhadap prestasi suatu teman kalian? Pernah, Bu. Terus bagaimana cara mengatasinya? Pernah, Bu. Kadang saya itu merasa iri. Nah,
cara ngetesnya itu saya coba ubah rasa iri itu menjadi motivasi. Baik, bagus sekali ya. Jadi kita jadikan prestasi teman-teman kita itu sebagai motivasi untuk diri kita sendiri. Sebenarnya kesuksesan menurut Islam itu adalah keberhasilan hidup di dunia dan di akhirat. Nah, untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat ini adalah beramal soleh, memiliki etos kerja yang tinggi, dan mengikuti ajaran Islam ya tentunya. Nah, pada dasarnya manusia itu diperintahkan untuk berlomba dalam hal kebaikan atau fastabiqul khairat. Nah, ini juga terdapat di Quran Surat Al-Maidah ayat 28. Silakan teman-teman untuk membuka smartphone-nya untuk mencari Quran Surat Al-Maidah ini ayat 28. Silakan dibaca dan dipahami teman-teman. Nah, di situ terdapat penggalan kalimat fastabiqul khairat, yang artinya berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Nah, dari Quran Surat Al-Maidah ayat 28 ini kita artikan bahwa selama hidup kita itu harus memanfaatkan waktu untuk memperbanyak amal soleh, karena setiap manusia itu akan kembali kepada Allah dan mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatannya. Nah, mengenai etos kerja ini terdapat dalam Quran Surat At-Taubah ayat 105. Di situ terdapat ayat amalu fasayarallahu mu'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Artinya bekerjalah, maka Allah, Rasulnya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Nah, di dalam Al-Quran kata bekerja ini sering dikaitkan dengan pekerjaan yang bersifat soleh, yang artinya pekerjaan yang membawa kebaikan, baik kebaikan untuk ekonomi, pendidikan, sosial, spiritual, dan sebagainya. Nah, keduanya itu saling berhubungan. Kompetisi dalam kebaikan memberikan motivasi untuk selalu meningkatkan kualitas diri, sedangkan etos kerja ini menjadi bekal agar setiap usaha yang dilakukan itu dengan sungguh-sungguh. Oke, sekarang Ibu bagi dua kelompok ya. Ini kelompok 1 dan ini kelompok 2. Kelompok 1 silakan cermati studi kasus 1 ini, dan kelompok 2 silakan cermati studi kasus 2. Ibu bagi KPD-nya dulu ya. Silakan kalian diskusikan bersama teman sekelompok kalian, lalu perwakilan untuk maju ke depan ya teman-teman, untuk membacakan hasil diskusinya. Kelompok 1 sudah? Ya. Kelompok 2 sudah? Sudah. Oke. Boleh kelompok 1 untuk maju ke depan? Ya, jadi di sini kelompok 1 ya. Ya. Jadi di sini jika kalian adalah teman neraka dan mengetahui rencana sebelum lomba yang dimulai, apa yang akan kalian jelaskan? Nah, jadi caranya itu kami akan menasihati Raka agar tidak melakukan kecurangan dan mengingatkannya bahwa kemenangan yang diperoleh dengan cara merugikan orang lain bukanlah kesuksesan yang sesungguhnya, dan kami akan mengajak Raka untuk percaya dan terhadap kemampuan dirinya sendiri dan berusaha melalui jalan yang benar dengan cara bekerja keras, karena di sini Raka berbuat curang, Bu. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa yang seharusnya dilakukan Raka untuk meraih prestasi sesuai dengan ajaran Islam tanpa merugikan orang lain? Jadi Raka itu seharusnya mempersiapkan diri dengan belajar dan berlatih secara sungguh-sungguh dengan cara menyusun karya tulis terbaik sesuai kemampuannya serta mengikuti perlombaan dengan jujur, sportif, dan percaya diri. Oke, terima kasih Mas Aryo. Tepuk tangan teman-teman. Jadi kalian sudah bisa melihat ya bahwasanya sukses itu bukan dilihat hanya dari hasil akhirnya saja, tetapi juga dinilai dari prosesnya. Terus untuk kelompok 2 silakan maju ke depan. Oke, jadi kelompok 2 ini jelaskan dampak yang akan terjadi apabila perilaku seperti lalang menjadi kebiasaan di lingkungan sekolah. Nah, apabila perilaku ini jadi kebiasaan, akan muncul budaya tidak jujur di lingkungan sekolah. Peserta didik jadi malas belajar karena terbiasa mengandalkan kecurangan. Kepercayaan antara guru dan peserta didik berkurang serta kualitas pendidikan menjadi menurun. Nah, terus yang kedua, jika kalian menjadi teman lala sebelum ujian berlangsung, nasihat apa yang akan kalian berikan agar ia tidak melakukan kecurangan? Nah, kami akan mengingatkan
kenal bahwa Siti. menyontek itu bukan Aku. solusi untuk memperoleh nilai yang baik. Nah, kami juga akan menjelaskan bahwa hasil yang diperoleh melalui kerja keras dan kejujuran akan lebih bernilai dan membawa keberkahan. Oke, baik. Terima kasih Malaysia. Beri tepuk tangan. Jadi, kalian itu sudah bisa memahami ya bahwasannya kecurangan itu tidaknya berdampak buruk bagi diri kita sendiri, tapi juga bisa merusak kepercayaan dan merusak budaya belajar yang ada di sekolah. Bisa kita simpulkan pada materi kali ini ya teman-teman, bahwasanya kesuksesan itu tidak hanya diukur dari keberhasilan dunia saja, tetapi juga dari keberhasilan memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal ini tuh dapat diraih dengan membiasakan diri untuk berlomba dalam kebaikan serta memiliki etos kerja yang tinggi, yaitu bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Nah, setiap amal dan pekerjaan itu akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita sebagai seorang muslim itu hendaknya selalu berusaha memberikan hasil terbaik dan menjadi pribadi yang bermanfaat bagi sesama. Nah, untuk mengingat teman-teman bahwasanya sukses itu bukanlah hanya tentang menjadi nomor satu, tetapi bagaimana kita menjadi lebih baik, bekerja dengan sungguh-sungguh dan bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih pada materi hari ini Ibu Duto. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Aku. Oke. Tunggu aja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi sebelumnya kita absensi dulu ya. Apakah semuanya hadir hari ini? Hadir. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang kisah Nabi Muhammad SAW membangun kota Madinah. Oke, jadi anak-anak tahu, kalian tahu nggak Rasulullah itu hijrah dari Mekah kemana? Ke Madinah. Oke, jadi Nabi Muhammad ini bersama kaum muslimin melakukan hijrah dari Mekah menuju Madinah. Nah, setelah sampainya Rasulullah di Madinah, beliau ini nggak cuma hanya melanjutkan dakwah dan cuma hanya tinggal di Madinah, tapi beliau juga membangun kehidupan masyarakat yang lebih baik. Nah, coba sekarang pikirkan, apa aja sih yang dilakukan Nabi Muhammad setelah sampai di Madinah? Dan bagaimana cara beliau membangun masyarakat agar hidup rukun dan saling membantu? Nah, jadi Rasulullah ini Nabi Muhammad mempunyai langkah setelah berada di Madinah, melakukan beberapa langkah penting dalam membangun kehidupan masyarakat. Yang pertama itu membangun Masjid Nabawi menjadi pusat ibadah dan kegiatan umat. Nah, yang kedua mempersaudarakan Muhajirin dan Ansor agar membangun kepedulian dan persaudaraan mereka. Nah, yang ketiga yaitu menggalang kerukunan, menciptakan kehidupan masyarakat yang damai dan saling menghargai. Nah, yang langkah pertama itu membangun Masjid Nabawi. Jadi setelah
setelah tiba di Madinah, Nabi Muhammad ini bangun Masjid Nabawi ini bersama para sahabat. Nah, menariknya ini Rasulullah ini nggak cuma kayak nyuruh para sahabat ini buat bekerja sendiri, tapi beliau juga ikut membantu bekerja sama dengan para sahabat. Nah, jadi di sini tuh Rasulullah itu menunjukkan kalau misalnya Rasulullah itu memberikan contoh secara langsung kepada para sahabat apa sih sikap yang bisa diteladani dari Rasulullah itu gotong royong, kerjasama dan semangat membantu. Oke, setelah berdirinya masjid sebagai pusat kehidupan masyarakat, jadi Masjid Nabawi ini nggak cuma digunakan sebagai tempat untuk melaksanakan sholat. Jadi masjid ini juga digunakan untuk masyarakat Madinah berkumpul dan melakukan berbagai kegiatan seperti beribadah, belajar, mempererat persaudaraan dan melakukan kegiatan bersama. Oke, nah karena Rasulullah sudah membangun tempat untuk masyarakat berkumpul, Rasulullah juga membangun salah satu yang paling penting, yaitu bangun persaudaraan antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Nah, jadi kaum muhajirin, kalian tahu nggak sih kaum muhajirin itu kaum apa? Maksudnya kaum muhajirin itu apa? Muslimin yang hijrah dari Makkah ke Madinah. Kalau kaum ansor? Penduduk Madinah yang menerima dan membantu kaum muhajirin. Betul. Jadi Rasulullah membuat kaum muhajirin, kaum ansor ini bukan bersaudara agar mereka saling membantu. Oke, jadi coba sekarang kalian bayangkan kaum muhajirin meninggalkan tempat tinggal mereka di Mekah, kemudian memulai kehidupan baru di Madinah. Sedangkan kaum ansor menerima dan membantu mereka. Nah, ini tuh contoh persaudaraan yang baik kan? Baik kan? Nah, jadi kita dapat memahami bahwa persaudaraan harus diwujudkan dengan kepedulian dan tindakan nyata. Jadi tuh persaudaraan itu juga cuma kayak kita sekarang berteman ya, sekarang kita bersaudara ya. Enggak, tapi kita juga dengan melalui tindakan nyata. Nah, terus sikap yang dapat kita terapkan itu dengan peduli kepada sesama, saling membantu, menjaga persaudaraan. Nah, contohnya itu seperti membantu teman ketika mengalami kesulitan dan tidak membiarkannya menghadapi masalah sendirian. Contohnya tuh kayak kita ketemu sama teman di jalan, terus dia lagi kesulitan bawa buku kah, bawa apa, terus kita inisiatif buat untuk membantu. Oke, yang selanjutnya adalah hidup rukun dalam keberagaman. Nah, masyarakat Madinah ini kan terdiri atas berbagai kelompok dengan latar belakang yang berbeda. Nah, perbedaan mereka ini tidak boleh menjadi alasan untuk saling bermusuhan. Jadi Nabi Muhammad itu mengajarkan nih, pentingnya menjaga hubungan baik dan hidup rukun. Nah, sikap apa sih yang perlu dibiasakan untuk kita bisa hidup rukun dalam keberagaman? Jadi sikapnya itu kayak menghargai perbedaan, menjaga hubungan baik, tidak mengganggu orang lain, tidak memaksakan kehendak, dan juga menjaga persatuan. Oke, dari materi pembelajaran yang tadi Ibu sampaikan, jadi Nabi Muhammad itu membangun kota Madinah ini melalui beberapa langkah penting. Yang pertama itu dengan membangun Masjid Nabawi. Nah, ini mengajarkan kita tentang gotong royong dan kerjasama. Dan yang kedua itu mempersaudarakan muhajirin dan ansor, mengajarkan kepedulian dan persaudaraan. Nah, yang terakhir menggalang kerukunan, yaitu mengajarkan pentingnya menghargai perbedaan dan hidup damai. Jadi, anak-anak kita dapat meladeni Rasulullah ini dengan bekerja sama, saling membantu, menjaga persaudaraan, menghargai perbedaan, dan hidup rukun. Oke, jadi kita belajar tentang kisah Nabi Muhammad ini gak cuma kita belajar tentang sejarah, tapi kita juga bisa belajar tentang contoh, makna, dan lain-lain dalam kehidupan Rasulullah yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, mungkin sekian dari Ibu. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke anak-anak, udah siap buat belajar? Siap. Oke, kalau siap coba ibu tes. Duduk yang rapi. Siap. Oke, anak-anak sebelum ke materi kita baca doa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, sebelum ke materi ibu mau nanya nih ke kalian. Kalian pernah nggak sih ngelihat secara langsung atau ngelihat di berita adanya pertengkaran pelajar? Pernah nggak? Pernah. Iya, itu kita akan membahas mengenai perkelahian remaja, terus juga tentang narkoba dan minuman keras. Coba di sini ada nggak sih yang pernah ngelihat tentang perkelahian remaja gitu di mana? Coba. Iya boleh. Kadang ini gara-gara hal sepele kayak senggolan pas di jalan. Oh gitu. Ada yang lain? Coba Mbak Eri. Gimana? Waktu itu Bu ada 2 sekolah yang tawuran gara-gara ejek-ejekan di media sosial. Iya, tuh semua itu terjadi kurang lebih karena hal sepele ya anak-anak ya. Nah, terus semua itu dapat kita cegah jika kita tahu bagaimana cara mengatasinya. Nah, kalian sepakat nggak anak-anak? Kalau misalnya perkelahian itu terjadi karena adanya saling emosi? Sepakat. Iya, sepakat ya anak-anak. Nah, itu semua kita bisa mengatasi dengan cara tarik nafas, tenangkan diri, terus baru kita obrolin, saling diobrolin. Nah, kalau udah diobrolin, nggak mempan juga, baru kita panggil guru. Kalau misalnya malu, itu malah nanti kalian memperbesar masalah itu. Terus selanjutnya ada tentang minuman keras dan narkoba. Nah, itu kalian sepakat nggak sih anak-anak? Kalau misalnya minuman keras dan narkoba itu terjadi karena ajakan teman atau karena diri sendiri? Coba Mas Aryo, dari tadi ngobrol sendiri, coba dijawab. Karena ajakan teman. Oh gitu, ada yang lain? Nggak ada ya? Ya, itu terjadi semua karena ajakan teman. Nah, caranya kita itu harus berani menolak ya anak-anak. Berani menolak, berani untuk mengatakan tidak. Nah, kalau misalnya kita berani mengatakan tidak, itu artinya kita bukan berarti tidak setia kawan, tapi itu artinya kita sayang ke diri kita sendiri. Nah, oke, untuk yang ketiga itu ada kita harus menjaga pergaulan. Nah, kita harus mengikuti atau kita harus berada di lingkungan hal yang positif agar kita juga terbawa positif. Oke anak-anak? Nah, ini Ibu akan menyuruh kalian untuk membaca buku agar pemahaman kalian bertambah. Terus juga di sini ada lembar LKPD untuk diisi anak-anak. Oke, Ibu kasih waktu, silakan diisi. Yang keras. Ini pulpen aku. Pulpenku Agam. Ini punya aku. Ada apa ini Mas Agam? Kenapa? Ini pulpennya mirip punya aku. Oh gitu. Coba dicek di tas ada enggak? Oke ya. Oh ternyata iya benar. Oh ya terus? Ya coba salaman. Mas Aryo gimana? Dimaafin nggak? Baik, aku maafkan. Oke, itu padahal kita baru aja menjelaskan ya, baru saja kita mempelajari tentang emosi anak-anak, malah kejadian. Nah, kalau emosi pembelajarannya jadi nggak kondusif. Jadi itu terjadi karena Mas Agam itu emosi. Nah, masalahnya cepat selesai karena sama-sama Emosi. cepat selesai karena Sama-sama. saling mengalah, begitu anak-anak.
Oke, lembar LKPD-nya udah selesai semua? Sudah. Oke, nanti kalau misalnya ada yang belum, silakan diselesaikan terlebih dahulu. Ternyata waktu kita sudah habis. Coba di sini ada yang mau menyimpulkan kita pembelajaran apa hari ini? Saya, Bu. Oke, boleh. Kita hari ini belajar supaya nggak gampang emosi, terus berani menolak ajakan yang buruk, dan pilih teman yang baik, Ibu. Oke, jadi gitu ya, kita harus berani menghadapi masalah dengan tenang. Terus juga kita harus berani mengatakan tidak agar tidak ikut-ikutan ke hal-hal negatif. Ternyata waktu kita sudah habis, kita cukupkan terlebih dahulu, kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, cukup sekian ya anak-anak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.